Nah, untuk materi tema hari ini ya, dibuka dulu Nak, halaman 127. Nah, di situ ada membuat dekoratif. Nah, dekoratif itu ini sudah pernah dibahas di semester 1. Dekoratif itu lebih ke hiasan. Bagaimana caranya kalian membuat dekorasi agar suatu permukaan atau suatu dinding itu bisa terlihat lebih indah atau cantik. Nah, itu namanya dekorasi atau dekoratif. Nah, ada beberapa motif atau gambar ya yang bisa kalian buat. Yang pertama ada motif realis. Motif realis ini artinya motif nyata. Misalnya kalau bentuk hewan ya bentuknya hewan. Kalau bentuk tumbuhan bentuknya juga tumbuhan. Jadi dia nyata, realis ya berdasarkan benda-benda nyata yang ada di sekitar kita. Nah, sesuai dengan penjelasannya nih contohnya. Motif realis ya, bentuk hewan dan tumbuhannya nyata sesuai dengan yang ada di sekitar kita. Lalu motif geometris. Nah, motif geometris ini motifnya tersusun atas garis ya, berkembang dari bentuk titik, garis atau bidang yang berulang. Nah, motif geometris ini dia lebih teratur, dia juga dapat diukur dengan menggunakan alat ukur. Ada yang bentuk segitiga, ada bentuk lingkaran, ada bentuk kerucut, segi empat atau silinder. Nah, jadi bentuk geometris ini dia terbentuk dari bentuk titik, garis, dan bidang. Misalnya, nih contoh gambarnya ya. Misalnya. Nah, ini pada saat kita membuat gambar geometris seperti ini ada triknya, ada caranya Nak. Misalnya kalian buat kotak kan seperti sudah dibilang tadi. Geometris itu terbentuk dari bentuk segi empat bisa, segitiga bisa ketika kalian membuat motifnya. Ini kita sudah buat bentuk segi empat. Lalu kita membuat garis silang. Nah, garisnya ditemukan oleh titik di tengah sini, ada titiknya. Lalu kita membuat bentuk spiralnya ya atau pilin namanya. Bentuk pilin seperti huruf S. Jadi begini bentuknya ya. Nah, perhatikan ya, Ibu membuat nih S nih. Nah, jadi ada triknya. Ini menggunakan metode yang ada di motif geometris. Nah, jadi seperti ini. Jadi sama kan walaupun Ibu tidak warnai tapi bentuknya sama dasarnya ya. Itu motif geometris. Lalu motif dekoratif. Nah, motif dekoratif ini mempunyai tujuan mengolah suatu permukaan benda menjadi lebih indah. Walaupun dia bentuk dasarnya bentuk hewan, tumbuhan ya, tapi dipergaya lagi, dipercantik lagi. Jadi tidak ketahuan oh ini hewan ya. Jadi dia bentuk hewan seperti gambarnya ini. Motif dekoratif ini kalau kita lihat ini adalah hewan. Nah, tak cuman dia dibergaya lagi, digayakan lagi ya, dibentuk-bentuk lagi agar lebih cantik lagi ya. Nah, lalu motif abstrak. Motif abstrak ini lebih bebas ya. Jadi dia bukan geometris juga, bukan realis, bukan. Jadi dia boleh digabungkan. Jadi bentuknya nggak jelas ya. Jadi abstrak, bebas bentuknya ya. Nah, itu sekilas tentang motif dekoratif ya. Nah, di pembelajaran 4 halaman 131 di sini kalian bisa membaca dulu ceritanya. Kalian tentang dampak perubahan cuaca ya. Kalian baca dulu. Nah, di sini ada ketika kalian membaca ya dibaca. Di sini ada menemukan kosakata tentang perubahan cuaca. Nah, kosakata itu adalah kata yang kalian dapatkan di cerita ini ya, di cerita halaman 132. Nah, di sini Ibu kasih contoh ya. Ibu kasih contoh. Nah, ini materi ini hanya kalian simak. Ada saatnya nanti Ibu bilang ini harus dikerjakan. Nah, itu baru kalian kerjakan. Ini cuman kalian simak. Ibu kasih contoh. Misalnya di kosakata lembab. Makna itu artinya lembab itu mengandung air. Kalimatnya apa? Ruangan di kamar mandi sangat lembab. Nah, terus kosakata kedua yang Ibu temukan di bacaan, misalnya mimisan. Makna atau artinya pendarahan di hidung. Nah, pasti kalian pernah lihat teman kalian yang mengalami mimisan ya. Kalimatnya, Ahmad mengalami mimisan setelah lelah bermain. Nah, jadi mimisan itu kan bisa muncul ketika orang lelah ya, atau lagi misalnya main kena panas kayak gitu. Nah, itu bisa menyebabkan mimisan. Jadi kalimatnya Ahmad mengalami mimisan setelah lelah bermain. Terus kosakata yang ketiga Ibu kasih iklim. Nah, iklim.
Ini harus kalian tahu juga, arti iklim itu adalah karakter cuaca di suatu tempat. Misalnya di Indonesia, Indonesia ini memiliki iklim tropis, makanya ada cuaca hujan, ada cuaca panas ya. Jadi ada 2 cuaca saja di iklim tropisnya Indonesia. Terus kalimatnya apa? Indonesia mengalami iklim tropis. Jadi ada kata iklim di kalimat ini ya. Jadi seperti itu. Nah, itu penjelasan Ibu mengenai kosakata tentang perubahan cuaca setelah Ibu membaca ini. Jadi kalian bisa membacanya dulu ya, dipahami penjelasannya Ibu. Nah, di sini juga kembali lagi mengenal keragaman masyarakat. Kemarin itu sudah di halaman sebelumnya. Di halaman sebelumnya itu kan dia ada nama tempat, terus tanaman khas daerah tersebut. Nah, ini daerah asalnya, misalnya adat kebiasaan. Bentuk budaya itu dia beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke di Indonesia ini ya. Dia memiliki rumah adat yang berbeda, ada alat musik yang berbeda, tarian yang berbeda di setiap daerah. Nah, maka dari itu kita sebagai warga Indonesia harus bangga dengan kebudayaan yang berjuta yang kita miliki ya, keberagamannya. Ini cuman dari sedikit saja yang Ibu tuliskan, hanya untuk kalian ketahui sebagai menambah pengetahuan kalian. Misalnya di Papua, alat musik namanya tifa, tarian yosim pancar atau yopan biasanya. Terus di Kalimantan, rumah adatnya namanya lamin atau panggung, tari mandau. Nah, Kalimantan ini identik dengan tarian Dayak biasanya ya. Terus di Jawa ada rumah adat joglo, tari serimpi atau ronggeng. Sulawesi, rumah adat tongkonan, tarian pakarena. Nah, sebenarnya bentuk budaya itu bukan hanya musik, tarian, rumah adat, tapi juga ada alatnya, misal senjatanya atau kebiasaan mereka ya. Ada makanan khasnya juga. Boleh kalian tuangkan. Cuman ini adalah contoh ya, contoh Ibu, kalian boleh ikuti sekedar untuk pengetahuan kalian. Mungkin nah, seperti yang kalian lihat nih di halaman 139 ya. Ini namanya tari kecak. Nah, tari kecak ini berasal dari Bali. Jadi tari kecak ini merupakan bentuk salah satu budaya dari daerah Bali. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari Ibu ya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.